Kisah nyata, jenazah terbakar saat makam dibongkar. Ini adalah kisah nyata, terbakarnya jenazah saat makamnya dibongkar. Cerita memilukan ini disiarkan dari ceramah Kiai Haji Subairohman, pengasuh program Keluarga Sakinah Suwargiri FM. Sebut saja nama si jasad itu Karta. Ia telah menikah dengan wanita pilihannya. Wajahnya cantik, namun sayang, hatinya tak secantik wajahnya. Karta mulai terpengaruh dengan istrinya dan hampir selalu menurutinya. Dari sinilah kisah tragis itu dimulai. Selain Karta dan istrinya, di rumah itu juga tinggal ibunya. Sebelumnya, Karta bersikap baik pada ibunya, tapi perlahan sang istri mencuci otak sang suami. Suatu hari, sepulang Karta dari tempat kerja, istrinya mengadu, "Mas, ibu bagaimana sih? Kerjanya cuma jalan-jalan ke rumah tetangga, nggak mau bantuin aku." Karta langsung termakan kata-kata sang istri. Dicarinya ibunya, Ibu suka main ke rumah tetangga ya, nggak mau bantu menantu ibu." Siapa yang bilang begitu? Ibu itu ngepel dan menyapu rumah ini. Ibu yang mencuci dan makan makanan yang kamu makan itu juga ibu yang masak. Ibu memang ke rumah tetangga, tapi cuma sebentar, untuk istirahat. Kalau istirahat siang-siang di rumah ini, ibu bisa dimarahi istrimu. Mendengar penjelasan itu, bukannya minta maaf, Karta malah mempercayainya. Ibu alasan saja. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Karta dan ibunya tak kunjung membaik. Apalagi hubungan antara ibu dengan istri Karta semakin memanas. Hingga suatu malam, setelah Karta sampai di rumah, sang istri memintanya mengambil keputusan yang sangat sulit. "Mas, aku sudah tidak betah lagi sama ibu. Aku dan ibu tidak bisa lagi tinggal dalam satu atap. Mas, sekarang pilih, aku yang pergi atau ibu yang keluar dari rumah ini," kata istri Karta dengan nada tinggi. Karta bingung. Ia tidak tega mengusir ibunya, tetapi ia juga tidak sanggup berpisah dari istrinya. Entah setan apa yang merasukinya, ia pun melangkah ke kamar ibunya. "Masya Allah, benarkah kamu mau mengusir ibu, Karta?" kata ibu setengah tidak percaya saat mendengar Karta memintanya pergi dari rumah. "Iya Bu, demi kebaikan rumah tangga kami." Karta tega. Orang yang namanya dipanggil hanya diam. "Walaupun kamu mengusirku, tunggulah besok pagi. Tengah malam begini ibu harus kemana?" Karta terdiam. Ia tidak bisa menjawab, tapi keputusannya telah bulat. Beberapa waktu kemudian, ibu keluar dengan tas di tangannya. Tidak semua barangnya bisa dibawa. Ia melangkah berjalan di tengah malam, sambil air mata yang terus menetes membasahi pipinya. Sebagai seorang ibu, ia sungguh sangat kecewa. Sakit hatinya, diusir oleh anak sendiri yang lebih mementingkan istri tak berakhlak daripada ibunya. Dalam kondisi itu, sang ibu pun berdoa, "Ya Allah, hatiku sakit atas perlakuan ini. Anakku sendiri mengusirku, padahal aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkannya. Ya Allah, aku tidak ridho padanya. Aku haramkan seluruh air susu yang diminumnya sejak bayi hingga membentuknya seperti ini." Doa seorang ibu yang didurhakai dan di tengah malam dalam kondisi hujan rintik-rintik. Ketika faktor mustajabnya doa itu bertemu, keesokan harinya, Karta merasakan seluruh tubuhnya sakit. Kulitnya mulai gatal-gatal. Semakin lama, kulitnya seperti melepuh. Hari-hari berikutnya, lumpuhan itu mengeluarkan nanah dengan bau yang menyengat. Sampai-sampai tetangga yang menjenguknya pun tidak berani mendekat. "Tolong carikan ibuku. Aku ingin minta maaf. Sakitku ini karenanya," pintanya pada seseorang. "Tidak, biar Karta rasakan itu. Sakitnya hatiku diusir lebih sakit daripada apa yang Karta rasakan," jawab sang ibu saat ditemui pesuruh Karta.
Aku tak mau kembali ke rumah itu. Beberapa hari kemudian, Karta pun meninggal dunia. Begitu busuknya bau Karta, sampai-sampai tidak ada yang mau memandikannya. Sang istri pun menyewa orang untuk memandikan Karta. Walau meninggalnya Karta hampir bersamaan dengan meninggalnya orang lain di kampung yang sama, sehingga tersedialah 2 galian untuk memakamkan mereka. Dan baru saja Karta dimakamkan, keributan terjadi. Ini seharusnya makam untuk saudara saya, kenapa ditempati? Kata seseorang yang terkejut melihat galian makam untuk saudaranya telah terisi. Maaf Pak, kami tidak tahu. Karena sudah terlanjur, sekali lagi kami minta maaf. Mohon almarhum dimakamkan di galian satunya Pak, kan sama-sama memakamkannya. Tidak bisa, ini sudah kita pesan liang lahatnya, dekat dengan anggota keluarga yang meninggal sebelumnya. Kalau disanakan jadi terpisah, kami tidak mau, harus dibongkar. Karena tidak bisa diajak kompromi, akhirnya warga pun mengalah untuk membongkar kembali makam Karta. Anehnya, saat makam dibongkar, mereka mendapati kain kafan Karta telah berubah warna, coklat keabu-abuan. Tubuhnya juga nampak lebih tipis. Dan begitu dibuka, mereka terkejut bukan main. Jenazah Karta berubah warna dan bentuk, seperti hangus terbakar. Demikian dahsyatnya azab bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Azab pedih langsung terjadi di dunia, dan lebih pedih lagi saat berada di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab.